Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jinan Umri. Saya dari Teknik Komputer. Ingin mengenalkan apa itu multimeter. Digital multimeter adalah suatu alat ukur AC atau DC serta komponen-komponen yang ada pada elektronika. Di sini ada mode off, lalu kita ke DC atau AC, kita tinggal select. Jadi di sini ada garis putus-putus, ini namanya DC. Kalau ini adalah AC. Di sini kita berada di mode AC. Apa sih itu AC? AC adalah singkatan dari alternating current, yaitu arus bolak-balik yang mengalir secara berubah-ubah dan mengikuti garis waktu. AC cocok untuk mendistribusikan energi jarak jauh dan digunakan dalam sistem tenaga listrik. Contoh penggunaan AC pada bolam, lampu, kulkas, dan air conditioner. Dan di sini ada, kita pencet select, nanti dia berubah menjadi tanda DC, yaitu garis putus-putus. Garis putus-putus ini adalah DC. DC adalah singkatan dari direct current. Direct current merupakan arus searah yang mengalir dalam satu arah dengan cara yang stabil. DC lebih cocok untuk perangkat elektronik yang memerlukan tegangan konstan seperti baterai, sel surya, laptop, dan ponsel. Di multimeter ini terdapat dua probe, yaitu probe plus dan probe minus. Probe plus yaitu warna merah, dan probe minus yaitu warna hitam. Di sini ada beberapa mode. Ada mode komponen, ada home, OHM, hertz, dan ampere. Dan di sini ada yang namanya resistor. Resistor adalah salah satu komponen dasar dalam dunia elektronika yang memiliki peran penting dalam mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian. Jadi resistor ini adalah penghambat arus listrik atau penyeimbang arus. Jadi misalnya arusnya berlebihan akan dihambatkan oleh resistor ini. Itu adalah fungsi dari resistor. Dan yang kedua ini adalah transistor, atau bisa dibilang komponen semikonduktor yang memiliki berbagai fungsi. Di antaranya penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, pemutus dan penyambung arus, dan stabilisasi tegangan. Transistor ini memiliki 3 kaki, yaitu kaki basis, emitor, dan kolektor. Transistor terdiri dari 3 lapisan semikonduktor dan merupakan gabungan dari 2 dioda. Transistor dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu transistor tipe NPN, negatif positif negatif, dan transistor tipe PNP, positif negatif positif. Dan di sini ada yang namanya fuse atau sekring. Fuse atau sekring adalah kawat atau strip logam yang meleleh dan putus ketika dialiri arus listrik yang berlebihan atau terjadi hubungan arus pendek. Fuse berfungsi sebagai pengaman dalam rangkaian elektronika atau perangkat listrik. Lalu di sini ada yang namanya kapasitor atau elko. Kapasitor atau elko adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Dan kapasitor juga bisa dikenal sebagai kondensator. Kapasitor memiliki banyak fungsi, diantaranya perata arus pada rectifier, filter dalam rangkaian power supply, memilih gelombang radio dalam rangkaian tuner, penghalang arus searah, dan penyaring sinyal, serta penyeimbang penghantaran listrik. Dan di sini adalah baterai. Baterai adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberikan daya pada perangkat listrik seperti senter, ponsel, dan mobil listrik. Fungsi baterai adalah sebagai penyimpan dan
melepaskan energi listrik dalam bentuk kimia untuk menghidupkan peralatan elektronik dan kendaraan serta yang lainnya. Ini baterai mempunyai dua kutub positif dan kutub negatif, serta ada port untuk menyambungkan baterai ini. Dan di sini saya ingin melakukan pengukuran terhadap yang namanya resistor. Jadi di sini kita atur dulu ke OHM atau dioda, mode dioda yang lambangnya ada dioda. Jadi tinggal kita ukur saja di sini. Kita coba. Kalau misalnya di sini ada yang mati atau salah satu mati atau hidup, berarti ini masih bisa digunakan. Sebentar. Di sini nyala ya. Di sini bisa nyala. Nyala naik. Dan yang kedua saya ingin mengukur tegangan dari transistor. Dia mempunyai 3 kaki, jadi tidak ada yang namanya plus atau minus, yang ada hanya kaki-kaki basis yang paling kiri, yang tengah emitor, yang kanan paling kanan kolektor. Kita cara mengukurnya itu yang hitam kita taruh tengah. Kalau misalnya begini pasti akan terdetek. Nah, naik kan? Yang kiri. Jika berhasil maka dia akan mengalirkan. Nah, coba kalau sebaliknya kita yang prop merahnya kita ke tengah, ternyata 0. Satu lagi. Oke, tidak ada arus. Nah, dan saya akan mengukur tegangan dari elko atau kapasitor. Kita coba. Di sini nyala bergerak, oke. Kalau misalnya dia bergerak lalu menjadi 0, berarti itu berhasil ya. Tinggalkan dari ini. Ish. Oke, ada. Dan di sini ada yang namanya fuse. Cara mengukur fuse yaitu menggunakan hertz atau suara. Kita ubah ini fuse. Oke. Iya tahu. Nah, router buat apa? Router. Dan di sini ada yang namanya fuse. Jadi kita ubah ya. Di sini ada yang ohm. Di sini ada yang dioda. Dan di sini ada yang namanya menggunakan suara atau buzzer. Jika digunakan maka ini akan berbunyi. Nah, dia akan berbunyi dan ada tegangannya. Oke. Coba kita balik. Masih ada ternyata ya. Oke. Sekarang kita akan ukur tegangan DC dari baterai.
Kenapa sih DC? Kenapa sih DC? Karena ini merupakan arus yang kecil ya, bukan arus besar seperti AC. Makanya kita akan mengatur ke DC, yaitu garis putus-putus. Coba kita cek apakah dia mempunyai tegangan atau tidak. Sini lihat ada yang namanya plus, kutub plus dan kutub minus. Kita cek. Oke, dia nyala, dia bergerak. Oh, 900 volt. Oke, sekian video tugas dari Zinadin Umri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.